paling bagus, itu kita tidak boleh merasa cukup dan tidak boleh merasa puas di situ. Kenapa? Karena dunia terus berubah, teman-teman. Kalau kemudian kita berhenti dan merasa puas di situ, ya udah habis kita. Halo guys, ketemu lagi di channel HR Milenial. Nah, kali ini gue mau sharing terkait learning mindset namanya guys. Jadi bagaimana kemudian kita punya mindset sebagai seorang pembelajar atau mindset belajar lah, intinya kayak gitu. Mindset belajar ini penting banget buat kita ya, penting banget buat kehidupan kita, buat karir kita, buat bisnis kita, buat relationship kita, atau buat apapun yang berhubungan dengan kehidupan kita. Karena pada dasarnya gini, hidup itu untuk belajar ya. Maksudnya dalam kehidupan kita tuh kalau tidak pengen ketinggalan dengan sesuatu hal, kita lebih mudah untuk beradaptasi, itu kita harus punya mindset ini, yaitu mindset belajar yang benar gitu loh. Jadi di kali ini lebih tepatnya tuh kayak kita tuh belajar bagaimana cara kita belajar. Nah, pusing nggak tuh? Jadi belajar bagaimana kita belajar yang dengan benar. Jadi seperti itu. Nah, filosofisnya gini. Learning mindset ini filosofisnya adalah bahwa setiap orang itu dituntut untuk selalu belajar. Jadi belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal apalagi jabatan atau posisi, tidak mengenal tempat, tidak mengenal apapun lah yang berkaitan dengan diri kita. Artinya bahwa setiap nafas kita, setiap detik dalam kehidupan kita, mau nggak mau kita tuh harus senantiasa terus untuk belajar. Nah, mindset belajar ini penting banget buat teman-teman, ya kan? Jadi prinsip pertama adalah bahwa kita tuh tidak boleh merasa puas atau merasa cukup dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki saat ini. Ya, even kita udah jadi manajer, direktur, CEO, itu kita harus tetap punya mindset ini gitu loh. Bahkan ketika kita merasa bahwa semua sistem yang ada di dalam pekerjaan kita, di dalam perusahaan kita, atau tools apapun yang menurut kita ini udah paling keren, paling oke, paling bagus, itu kita tidak boleh merasa cukup dan tidak boleh merasa puas di situ. Kenapa? Karena dunia terus berubah, teman-teman. Kalau kemudian kita berhenti dan merasa puas di situ, ya udah habis kita. Contohnya mungkin teman-teman tahu ya ceritanya bagaimana kemudian kamera Kodak itu yang dulu berjaya merajai pasar kamera akhirnya tertinggal, akhirnya bangkrut, akhirnya sekarang hanya jadi puing-puing peradaban sejarah yang pernah berjaya di masa lalu. Nah, itu salah satunya karena merasa cukup, merasa puas dengan pencapaian dia. Bahkan ketika muncul pertama kali kamera digital, itu Kodak merasa bahwa ini bukan sebuah ancaman gitu loh. Hasilnya masih nggak sesuai dengan, nggak sebagus teknologi kita, nggak sebagus teknologi selenoid yang ada pada kamera Kodak tersebut. Akhirnya dia nggak mau belajar, udah kita terfokus di sini, nggak perlu ngembangin itu, buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang biaya, ya kan, untuk R&D dan sebagainya. Akhirnya dia nggak mau belajar, padahal dunia itu terus berubah, terus berkembang. Akhirnya ketika teknologi digital itu semakin hari semakin bagus, semakin sempurna, semakin canggih, ya kan, semakin keren. Akhirnya orang beralih dari teknologi kamera selenoid ke kamera digital. Ya iyalah, kalau selenoid teman-teman sekali jepret dapat gambarnya, mau bagus mau jelek ya udah terima apa adanya. Kalau digital kan enggak. Oh, masih nggak bagus nih, udah delete. Foto lagi, nggak bagus lagi, delete. Foto lagi, masih kurang bagus. Ya udah, Photoshop ya kan, edit gitu. Pakai Lightroom, cahayanya kurang, udah diterangin lagi, diedit lagi gitu loh. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan Nokia mungkin ya dulu ya, ketika dia belum mau untuk menggunakan Android ketika pertama kali Android muncul. Bahkan mengatakan bahwa Android ini kayak ya euforia sesaat aja lah, kayak semut-semut kecil yang baru bergerak
nggak akan menjadi ancaman apapun. Akhirnya sejarah membuktikan bahwa Nokia yang dengan keangkuhannya merasa dia sudah cukup di situ, merasa lebih baik, ya akhirnya tertinggal juga gitu loh. Ketika dia berbenah, ketika dia mencoba untuk menggunakan Android juga yang ngikutin smartphone lainnya, ya udah telat. Orang sudah terlanjur nyaman dengan smartphone yang muncul terlebih dahulu. Nah, jadi kembali lagi bahwa learning mindset ini penting banget. Nah, prinsip pertama nih teman-teman, ketika teman-teman mencoba untuk belajar adalah jangan pernah kita tuh belajar dari manapun ya, belajar dari siapapun, itu jangan pernah berpikir bahwa wah, yang ngasih materi si A nih, saya nggak suka sama dia, track recordnya jelek, atau alasan apapun yang membuat kita berpikir negatif. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus berpikir positif. Ingat, ada sebuah prinsip bahwa segemuk-gemuknya ikan itu ada durinya teman-teman, dan sekurus-kurusnya ikan itu ada dagingnya. Kalau mindset kita udah salah, persepsi kita udah negatif, ya kita ambil durinya, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita fokus kepada untuk mengambil dagingnya nih, ya sudah, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan itu akan bermanfaat pada pertumbuhan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, bahkan lebih bijaksana lagi. Jadi seperti itu. Jadi jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Kalau memang baik ambil, kalau nggak suka, nggak pas menurut teman-teman, nggak sesuai, ya sudah, nggak perlu menjelekkan yang menyampaikan. Ya sudah, saya di poin ini nggak sepakat, diambil. Masih banyak poin yang bisa kita sepakati, masih banyak poin yang bisa membuat kita bertumbuh lebih baik lagi. Itu prinsip yang pertama, be positif. Jadi teman-teman harus positive thinking ya. Terus yang kedua, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi jangan pernah merasa bahwa kayaknya saya udah tua nih, kayaknya saya telat nih kalau belajar. Wah, saya malu nih ikut teman-teman yang lain yang masih muda-muda untuk belajar. Jangan pernah ada persepsi seperti itu. Pada prinsipnya itu tidak ada kata terlambat dalam belajar. Sekalipun itu terlambat, masih lebih bagus daripada tidak sama sekali. Jadi buat teman-teman yang senantiasa untuk bertumbuh, ingin bertumbuh ya, senantiasa mencoba untuk belajar hal baru tiap hari, di sekitarnya tuh banyak teman-teman yang bisa kita ambil pelajarannya. Bahkan belajar bagaimana kita belajar dengan benar itu pun sebuah pembelajaran yang penting juga untuk kita ketahui, gitu loh. Dalam prinsip belajar, kita tidak boleh ya kemudian sering-sering mengoreksi dari apa yang didapatkan atau yang dikeluarkan oleh sang guru lah, atau dari media apapun yang kita coba menggali atau mengambil sisi pelajarannya. Kan banyak kita belajar dari alam sekitar, bahkan dari anak kecil pun kadang-kadang kita belajar tentang bagaimana mereka punya keberanian untuk menyampaikan apa yang jadi pendapatnya. Walaupun kadang-kadang terlihat konyol, tapi dia lebih berani daripada kita yang terlalu banyak berpikir, ya kan? Terlalu banyak mengolah sesuatu sampai kita nggak bergerak kemanapun, gitu loh. Sampai kita nggak berani ngambil sebuah keputusan misalnya, atau dari manapun lah. Kalau teman-teman sebagai atasan, dari bawahan pun kita juga bisa belajar bagaimana menjadi bawahan yang baik misalnya. Kan kadang-kadang atasan juga masih punya atasan lagi, gitu loh. Kalau misalnya kita dengan salah satu anak buah kita, kenapa apa sih yang bikin kita suka sama dia? Mungkin itu bisa kita ambil pelajarannya untuk kita ambil pribadinya dalam diri kita, supaya atasan kita pun juga senang dengan kita. Dalam artian senang di sini bukan senang karena menjilat atau menyogok atau hal semacamnya ya, tapi lebih karena prestasi, terus output, kualitas hasil kerja dan lain sebagainya. Ini kedua. Terus yang ketiga, biasanya kalau orang pembelajar sejati teman-teman, semakin dia berisi, itu semakin dia rendah hati. Tidak ada ceritanya orang yang bijaksana, banyak ilmunya, itu dia tuh kayak klakson, kayak tong kosong yang nyaring bunyinya. Berisik itu jarang sekali teman-teman. Banyak kalau kita lihat atau amati lah, banyak kan kayak misalnya tuan-tuan guru misalnya, atau orang-orang yang punya pengaruh besar di masyarakat, atau orang-orang yang wisdomnya tuh tinggi gitu loh, kebijaksanaannya tuh tinggi. Itu biasanya jarang ngomong, ya kan? Tapi sekali ngomong, orang diem semua, dengerin.
Nah, kebalikannya adalah orang tuh banyak omongnya. Omong mulu, tapi orang tuh sebenarnya malas dengerin dia ngomong gitu loh. Ya kan, karena yang diomongin tuh kayak apa ya? Kayak nggak ada isinya. Kan Tuhan menciptakan kita 2 telinga, 1 mulut, ya kan? Artinya apa? Kita tuh dituntut, sebenarnya kita dituntut filosofisnya ya. Dituntut untuk lebih banyak mendengarkan daripada berkoar-koar. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, ini juga penting untuk kita menganalisa sebuah kesimpulan atau sebuah permasalahan. Kalau kata Albert Einstein, itu dia pernah ditanya, kalau kamu bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah itu? Einstein kemudian bilang gini, kalau saya dikasih waktu 60 menit untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka saya akan menggunakan 55 menit untuk menganalisa apa masalah sebenarnya. Dan sisanya akan saya gunakan untuk mengambil putusan menyelesaikan masalah tersebut. Artinya, menganalisa sebuah persoalan itu nggak gampang teman-teman. Justru ketika kita terlalu reaktif dengan apapun yang ada di sekitar kita, termasuk problem ya, terus kita langsung main reaktif gitu aja, kurang mencoba untuk mendalami masalah apa sih yang sebenarnya muncul, itu biasanya hasilnya nggak sesuai. Stuck di jalan, ya kan? Masalahnya nggak selesai. Kenapa? Karena kita belum menemukan masalah sebenarnya. Kayak misalnya kalau kita melihat orang yang sedang bersin misalnya. Nah, bersin atau batuk itu kan bukan karena masalahnya. Itu hanya symptoms ya kan, atau gejala yang nampak. Jadi kalau ibarat kayak gunung es tuh yang ada di permukaan itu kan yang nampak saja, tapi yang dibalik itu tuh lebih banyak lagi gitu, lebih besar lagi. Nah, itulah akar masalah yang harus dituntaskan. Kalau orang yang batuk atau bersin, ya itu kelihatannya oh dia batuk. Tapi masalah sebenarnya kan mungkin dia kena virus influenza atau virus COVID-19 atau apa ya kan. Nah, menemukan sebuah permasalahan atau akar masalah sebenarnya itu jauh lebih penting daripada kita reaktif langsung menghajar masalah yang nampak saja. Padahal belum tentu itu adalah masalah sebenarnya. Jadi seperti halnya ketika teman-teman menanam sebuah pohon, terus di situ banyak rumput yang mengganggu tanaman teman-teman, ya kan, yang keluarkan rumput nih mengganggu nih, teman potong tuh rumputnya atau digunting. Kira-kira bakal tumbuh lagi nggak? Tumbuh lagi, kenapa? Karena belum dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, itulah sebuah perumpamaan sebuah permasalahan. Ketika kita belum menemukan akar dari masalah itu, ya problem atau solving yang dihasilkan dari problem yang ada ya nggak selesai. Nggak benar-benar selesai, akan muncul lagi masalah yang sama di kemudian hari. Jadi seperti itu. Terus mindset yang benar ketika kita belajar adalah kita harus senantiasa melakukan yang terbaik, melakukan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Misal nih, kita merasa bahwa sistem di kantor kita udah oke, terus kita berhenti untuk belajar cara, metode, apapun itu. Kalau kita nggak terus belajar, memperbaiki diri terus-menerus, merasa cukup dengan pencapaian itu, kompetitor bisa jadi ke depan akan lebih efisien lagi, lebih efektif lagi, jauh lebih baik lagi. Kalau kita merasa sistem kita sudah baik, kita harus terus belajar gimana caranya besok lebih baik lagi dari sekarang. Kalau kita merasa kualitas kita nilainya udah 100, gimana caranya besok saya bisa menghasilkan sebuah produk atau hasil karya, hasil kerja yang nilainya 110 misalnya. Atau kalau misalkan saya menghasilkan produk dengan nilai 100, itu menempuh waktu 1 hari atau 24 jam, gimana caranya besok saya bisa menghasilkan sebuah produk yang sama dengan kualitas sama dengan tempo waktu yang jauh lebih cepat. Nah, proses belajar itu seperti itu teman-teman. Mindset learning itu seperti itu. Kita jangan pernah merasa cukup. Kita jangan pernah merasa bahwa ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena bisa jadi kita cuma belum menemukan aja metode yang jauh lebih baik daripada yang selama ini kita lakukan. Kalau kita berhenti, nggak mau menganalisa, nggak mau belajar, mindset belajar kita udah tumpul, udah mati, kita merasa cukup di situ, ya sudah, kelar kita. Ya kan? Kelar kita sama kompetitor yang lain. Gitu loh. Kelar kita dengan pesaing-pesaing kita. Kalau dalam karir misalnya kita berhenti belajar, ya bisa jadi generasi setelah kita muncul jauh lebih pintar daripada kita, jauh lebih gesit daripada kita, jauh lebih cepat cara kerjanya, cepat cara berpikirnya, cepat dalam menganalisa sebuah permasalahan daripada kita. Akhirnya ya kita akan kalah saing gitu loh. Kita akan kalah dengan
orang-orang yang mungkin selama ini nggak pernah kita ketahui spesifikasi dia itu seperti apa. Ya sama kayak misalnya teman-teman pengguna smartphone yang selalu up to date lah. Kalau sekarang yang paling update apa misalnya, yang paling keren, paling canggih, yakin 10 tahun lagi itu bakal jadi yang paling oke. Ya kan? Belum tentu ya 10 tahun lagi, 1 tahun lagi aja tahun depan mungkin akan muncul yang jauh lebih bagus daripada itu. Ya kurang lebih seperti itu. Intinya kalau kemudian learning mindset kita itu sudah berhenti, nggak muncul lagi, nggak ditanamkan dalam diri kita, yaudah wassalam. Habis kita, tertinggal kita dengan yang lain. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk pengembangan diri kita. Saya khususnya juga teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadikan kita pribadi pembelajar yang jauh lebih baik lagi, menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas lagi. Bye-bye.